Hai guys, balik lagi sama Mimin. Kali ini kita lanjutin alur cerita Kang Kuli lagi. Bagi yang mau lihat part sebelumnya, bisa cek link playlist di deskripsi. Part kemarin berakhir dengan Lloyd membuat proyek pertanian terasering. Dengan ini, maka Lloyd akan bersantai-santai menikmati kehidupan seorang pengangguran kaya raya. Namun saat sedang menikmatinya, Lloyd mengingat pesan ayahnya dulu. Lloyd pun akan memastikan semuanya menggunakan sistem ending spoiler. Saat Lloyd memencet, semuanya berubah menjadi hitam. Lloyd lalu diperlihatkan ruangannya. Di sana dia melihat Xavier sedang melakukan sesuatu kepada variannya. Lloyd berpikir apa yang sedang dilakukan oleh Xavier. Mengapa Xavier memijat titik meridiannya? Namun di saat itu Lloyd menyadari sesuatu. Ternyata Xavier menggunakan sirkulasi jantung mana yang gila kepadanya. Lloyd yang dari masa lalu pun mencoba menghentikan Xavier dengan memanggilnya. Karena jika diteruskan, jantung mananya Lloyd akan meledak. Lloyd pun bertanya-tanya, sebenarnya apa yang sedang dilakukan oleh Xavier? Namun tiba-tiba Lloyd tersentak melihat sesuatu. Ternyata Xavier saat itu sedang menangis sejadi-jadinya. Bahkan yang lebih mengejutkan, terlihatlah kondisi dari Lloyd yang begitu menyedihkan, di mana Lloyd begitu kurus dan akan sakaratul maut. Ternyata Xavier mencoba untuk menyelamatkan Lloyd yang sekarat. Lloyd pun sangat terkejut dengan ending kali ini, di mana dia akan mati. Lloyd yang tengah sekarat pun meminta Xavier untuk menghentikan tindakannya, karena itu semua tidak akan berguna. Sambil menangis, Xavier berkata bahwa Lloyd harus tetap hidup dan membakarnya. Lloyd yang dari masa lalu pun menjadi kebingungan sekaligus penasaran dengan maksud Xavier. Di saat-saat terakhir Lloyd yang sekarat pun memberitahu Xavier bahwa dia bukanlah tuannya. Xavier pun membantah perkataan Lloyd tadi. Xavier berkata bahwa Lloyd adalah tuannya, dan Lloyd juga adalah seorang pahlawan yang melindungi kampung halaman keduanya. Bahkan Lloyd juga menyelamatkan pengungsi yang tak terhitung jumlahnya. Xavier berkata bahwa dia akan menceritakan kisah ini kepada seluruh dunia. Dan nampak kondisi Lloyd yang semakin memburuk, dan secara perlahan Lloyd pun mulai kehilangan kesadarannya. Lloyd pun akhirnya tutup usia dengan begitu menyedihkan. Dan karena Lloyd telah tiada, maka semua hewan fantasinya pun ikut menghilang bersama dengan Lloyd. Lloyd yang dari masa lalu pun sangat terkejut dengan kejadian ini. Lloyd pun menenangkan pikirannya. Dia berpikir untuk melakukan analisa terlebih dahulu. Di sini penampilan Xavier tidak begitu banyak berubah, jadi kejadian ini tidak akan terlalu jauh di masa depan. Lloyd pun juga menganalisa dirinya yang telah meninggal, di mana dia begitu kurus. Lloyd akan mencari tahu penyebabnya. Xavier lalu membawa tubuh Lloyd keluar rumah, dan di sana juga terdapat Lloyd dari masa lalu yang mengikuti Xavier. Lloyd bergumam bahwa kejadian ini terjadi pada musim semi, dan di luar ternyata lebih banyak korban yang telah meninggal. Kayaknya cuma Xavier doang yang selamat. Yang mungkin karena Xavier master pedang ya. Dan benar, selain daripada Xavier, semua penduduk bahkan orang-orang yang dikenal Lloyd menjadi korban. Xavier pun lalu menuangkan sesuatu ke tubuh para korban, dan itu adalah cairan minyak. Xavier lalu berdiri sambil membawa sebuah obor, dan ini adalah maksud dari Xavier tadi. Jadi tadi Xavier berbicara tentang membakar mayat. Lloyd lalu berpikir bahwa situasi saat ini adalah wabah. Lloyd pun lalu berpikir bahwa semua kejadian ini akibat penyakit. Dia lalu bergumam apa yang ia tahu tentang penyakit. Namun Lloyd malah menjadi panik karena dia bukanlah dokter dari dunia lain, tapi seorang kuli lintas universe. Lloyd pun panik apakah dia bisa menghentikan wabah ini. Di saat itu tiba-tiba Xavier berkata bahwa dia akan mengatakan pesan terakhir dari Lloyd. Xavier berkata jika saat Lloyd dibakar, Lloyd meminta Xavier untuk berkata pesan ini. Xavier berkata untuk mengingat kosong atau empty. Lloyd pun sontak terkejut dengan perkataan dari Xavier. Lalu spoiler ending pun telah berakhir dan Lloyd ditransfer kembali ke tempatnya. Lloyd lalu memikirkan pesan terakhir tadi. Lloyd pun bergumam, apakah pesan itu rahasia? Lloyd lalu mendapatkan kesimpulan, mungkin saja Lloyd dari masa depan memberikan pesan rahasia itu untuk dirinya dari masa lalu. Lloyd dari masa depan mungkin sudah menyadari bahwa dia akan menggunakan ending spoiler. Dan Lloyd dari masa depan membuat pesan rahasia itu karena dia tahu penyakit apa itu dan bagaimana cara mengatasinya. Jadi dia memberi beberapa petunjuk kepada dirinya dari masa lalu untuk mengubah masa depan. Lloyd pun terus berpikir dengan sangat keras maksud dari kosong atau empty. Apakah itu sebuah angka kematian? Ungkap Lloyd. Lloyd pun tersentak dan mendapatkan sebuah petunjuk. Puzzle telah mulai tersusun. Lloyd lalu berkata bahwa dia yang dari masa depan adalah seseorang yang jenius. Scene lalu berpindah ke esokan harinya. Ternyata Lloyd sedang bertemu dengan Tuan Bayern. Di sana Lloyd meminta Tuan Bayern untuk mencari tukang gali profesional dari Kon Kremo sebanyak-banyaknya. Tuan Bayern lalu berkata, mungkin biaya yang akan mereka keluarkan akan sangat banyak untuk itu. Lloyd lalu menenangkan Tuan Bayern bahwa Tuan Kremo pasti akan memberikannya pada mereka. Saat ini para pekerja tengah sibuk mengurus lahan pertanian, dan para orc juga sibuk membangun apartemen. Di sini Lloyd akan berhutang lagi untuk menjalankan rencananya.
dan Lloyd akan menggunakan titelnya, di mana Lloyd bisa mendapatkan dana yang besar dengan suku bunga terendah. Lloyd sebenarnya udah nggak mau hutang, tapi terpaksa. Tuan Bayan lalu bertanya, seberapa besar proyek yang akan dikerjakan Lloyd kali ini? Lloyd berkata bahwa proyek kali ini akan sebesar proyek apartemen Honey. Lloyd menambahkan bahwa proyek ini akan mencakup semua wilayah Confrontera. Lloyd lalu bergumam bahwa musuhnya kali ini adalah penyakit kolera. Lloyd lalu menjelaskan kepada Tuan Bayan bahwa mereka akan membutuhkan terowongan bawah tanah. Lloyd lalu bergumam bahwa dia memang tidak memiliki ilmu medis, namun ilmu medis bukanlah satu-satunya cara untuk melawan wabah. Lloyd lalu menjelaskan lagi bahwa mereka membutuhkan jalur untuk tai, yang berarti mereka akan membuat selokan atau gorong-gorong. Lloyd lalu bergumam bahwa mengingat kosong merujuk kepada kota Vienna di Australia. Di sini Mimin juga bingung kenapa bisa ke situ. Lalu dijelaskan populasi di Vienna meningkat secara eksponensial ketika masuk pada revolusi industri. Tetapi di waktu yang sama tidak ada gorong-gorong yang layak di kota. Kotoran dan urin yang jumlahnya luar biasa hanya dibuang ke sungai Dabune begitu saja. Biasanya tai dan urin itu akan hanyut terbawa arus sungai dan kemudian akan terurai secara alami oleh mikroba. Namun semuanya akan berubah saat musim dingin tiba, dan itu akan menjadi sebuah bencana besar di mana sungai akan membeku. Jadi tai dan limbah yang tadi tidak akan hanyut dan terurai. Tainya hanya akan diam di situ saja dan akhirnya akan terjadi pembusukan dan membuat air tanah menjadi tercemar. Lalu terjadilah kolera. Sin lalu berpindah ke tempat Lloyd. Dia berpikir jika musim dingin datang, maka tempat mereka akan benar-benar menjadi kota Vienna. Lloyd lalu kesal karena selalu aja ada masalah saat dia mau nganggur. Lloyd lalu tersenyum dan dia berkata, bahkan yang datang setan sekalipun dia tidak akan membiarkan seorang pun atau sesuatu menghalangi mimpinya menjadi pengangguran. Namun kenyataannya berbeda 180 derajat. Lloyd malah loyo memikirkan hutangnya yang baru. Lloyd lalu berkata bahwa dia sudah terkena racun, yaitu meminjam orang lain. Dan kita kembali dikasih lihat tentang sinetron kemarin, di mana Babang Orc sedang melihat Sersan Greg dengan wanita lain. Babang Orc yang melihat Sersan Greg selingkuh pun menjadi murka. Lalu datanglah teman dari Sersan Greg yang memberitahunya bahwa Tuan Bayan mencarinya. Di tengah jalan, Sersan Greg dihampiri oleh Babang Orc yang marah. Dia bertanya mengapa Sersan Greg melakukan hal ini. Sontak Sersan Greg pun merasa kebingungan. Babang Orc pun murka dan bertanya mengapa Sersan Greg melakukan hal ini padahal dia sudah memiliki Emily. Sontak Sersan Greg pun menjadi kebingungan apa hubungannya dengan Emily. Babang Orc yang murka pun hendak menghantam Sersan Greg, namun tanpa disangka-sangka ternyata Sersan Greg dapat memukul Babang Orc duluan. Babang Orc itu pun menjadi heran dengan kekuatan dari Sersan Greg. Di sini dijelaskan bahwa semua pekerja keluarga Frontera dapat menggunakan mana setelah banyak bekerja. Bahkan setiap pekerja dapat menghadapi 10 musuh sendirian. Ya, tapi cuma digunain buat nguli aja sih. Babang Orc tadi pun berdiri dan dia memasang kuda-kuda bertempurnya. Dan Sersan Greg juga akan serius menghadapi Babang Orc. Mereka berdua pun akan bertarung. Namun saat mereka akan memulainya, datanglah Tuan Bayan dengan kecepatan yang cukup gila. Itu membuat Sersan Greg menjadi sangat terkejut. Mereka berdua pun sontak berhenti untuk bertarung. Tuan Bayan lalu bertanya kepada Sersan Greg mengapa dia masih ada di sini. Sersan Greg pun hanya bisa meminta maaf kepada Tuan Bayan. Tuan Bayan lalu berkata bahwa dia akan mengirim Sersan Greg untuk perjalanan kerja. Sersan Greg malah buat masalah di sini. Sembari pergi, Sersan Greg menatap Babang Orc dengan tatapan tajam. Nah, itulah akhir sinetronnya. Sin lalu berpindah ke tempat Tuan Bayan dan Sersan Greg. Tuan Bayan menjelaskan bahwa mereka akan menuju Kon Kremo karena Lloyd sedang membutuhkan bantuan. Sersan Greg pun menjadi kebingungan. Dia lalu berkata bahwa mereka tidak perlu melakukan itu. Lalu muncul sistem pencapaian dan pujian yang Anda terima mengumpulkan efek kombinasi. Dan di sini posisinya Lloyd lagi turu sambil ngeces. Dia pun terbangun karena suara sistem. Sistem melanjutkan bahwa Lloyd telah menghukum pengkhianat Viscount dan membayar hutang waktu. Dan nampak Sersan Greg yang mulai mengumpulkan para warga untuk ikut bersamanya. Dan semakin banyak orang yang telah diajak oleh Sersan Greg. Dan di sini Lloyd nampak kebingungan dengan perkataan sistem. Sistem berkata bahwa warga dan pengungsi dari Visconti ingin membayar Lloyd atas bantuan yang mereka terima. Lloyd pun menjadi kebingungan bagaimana orang-orang ini akan membayarnya. Lalu muncul efek titel kombinasi, orang yang ingin membayar bantuan Anda diaktifkan. Lalu nampak Lloyd yang fokusnya teralihkan karena dia mendengar keramaian dari luar. Lloyd pun menghampiri jendela dan akan melihat situasinya. Dan saat dilihat, ternyata banyak orang yang berkumpul di depan kediamannya. Orang-orang itu berkata bahwa mereka akan membantu Lloyd, bahkan jika Lloyd tidak menggaji mereka sekalipun. Mereka ikhlas. Mereka lalu bersorak-sorak, ini semua untuk Lloyd. Lalu nampak Lloyd yang terkejut dan dia mulai akan menangis. Namun Lloyd malah menyuruh orang-orang itu untuk diam. Lloyd berkata bahwa dia tidak mempercayai hal semacam itu.
Dia menambahkan bahwa dia tidak pernah memberikan apapun secara gratis. Dan Lloyd berkata lagi, jangan pernah berpikir kerja gratis, Lloyd akan menyiapkan kontraknya. Semua orang pun nampak gembira dengan perkataan Lloyd. Dan Lloyd pun menutup jendelanya dan kembali ke dalam. Dan di sini Lloyd menangis. Scene lalu berpindah ke kerajaan Absahan. Di sini Sultan mendapatkan pesan dari mata-mata yang ia kirim. Di pesan itu tertulis, di barat mereka menemukan burung aneh yang membahayakan surga dan binatang yang menghancurkan bumi. Lalu binatang yang bisa menelan laut dan ular yang melingkari gunung. Dan yang terakhir, sebuah monster yang mengaum dari atas gunung yang membuat monster lain menjadi ketakutan. Yang kalian tahulah siapa yang dimaksud mata-mata ini. Ya, hewannya Lloyd lah. Mata-mata itu juga menulis bahwa pekerja di sana dapat mengalahkan seorang orc dengan tangan kosong. Bahkan para pengawas mereka bergerak lebih cepat dari angin. Terlebih lagi, pasukan White Lancer yang dikenal perkasa di sana hanya menggunakan skop saja. Di sini juga terdapat dua ras yang kuat, yaitu elf dan orc yang membantu. Mata-mata itu berkata bahwa itu belum termasuk kekuatan bertempur yang dimiliki daerah barat itu. Dia bahkan tidak bisa membayangkan seberapa kuat kekuatan bertempur mereka. Dan tampak Sultan Absahan yang menjadi ketar-ketir setelah membaca pesan dari mata-matanya tentang keapian tempat Lloyd. Scene lalu berpindah ke tempat Lakona, di mana Diego sedang menyuruh dua pelayannya untuk bertarung demi menghiburnya. Diego pun lalu berkata agar pelayan itu menambahkan kekuatan pukulan mereka. Kedua pelayan itu pun menjadi terdiam setelah mendengar perkataan Diego. Diego pun lalu mengancam kedua pelayan itu, apakah mereka mau keluarga mereka menjadi kelaparan. Kedua pelayan itu pun tidak punya pilihan dan mereka pun gelut lagi. Diego pun nampak sangat senang melihat pertarungan kedua pelayan itu. Dengan secepat kilat, Lloyd telah berada di sana dan ikut menonton pertarungan itu. Sontak hal itu pun membuat Diego jantungan. Lloyd lalu pun bertanya kepada Diego kenapa dia selalu takut saat bertemu dengannya. Lloyd pun juga bertanya tentang dua orang di depannya. Diego lalu menjawab bahwa mereka adalah pelayan keluarganya. Lloyd lalu bertanya apakah Diego senang melakukan hal semacam ini. Nampak Diego yang mulai ketakutan. Dengan tersenyum, Lloyd berkata dia ingin join untuk bertarung karena dia penasaran. Diego pun menjawab sambil ketakutan, bagaimana dia bisa melakukan itu? Masih tersenyum, Lloyd berkata bahwa bukan dialah yang akan bertarung, tapi Diego lah yang akan duel. Diego pun sontak kena mental setelah mendengar perkataan Lloyd yang akan membuatnya bertarung. Lloyd pun lalu menunjuk Xavier dan Lloyd berkata bahwa lawan dari Diego adalah Xavier. Xavier pun hanya bisa menghela nafasnya saja. Lalu Xavier pun mengeluarkan pedang auranya dan akan bertarung. Xavier berkata bahwa dia tidak bisa menolaknya karena Lloyd adalah anak dari Kon. Diego pun sontak panik. Dia meminta Xavier untuk berhenti dan menyarungkan pedangnya. Lloyd pun protes mengapa Diego menghentikannya. Jika masalahnya hanya karena pedang, Diego pun juga bisa memakai pedang agar adil. Diego pun lalu bersujud di hadapan Lloyd. Dia meminta agar dilepaskan. Lloyd lalu bertanya, apakah seorang master pedang itu berlebihan? Ya iyalah cok. Dengan tersenyum yang sangat membagongkan, Lloyd berkata, bagaimana kalau Diego bertarung saja dengannya? Diego pun menjadi keringat dingin setelah mendengar perkataan Lloyd. Dah trauma kayaknya. Lloyd pun langsung menghantam kepala Diego sangat keras hingga membuat Diego tak berdaya. Dan giginya banyak yang copot sampai ileran. Lloyd pun lalu menuliskan surat rekomendasi untuk Diego. Lloyd akan menulis tentang hal yang dilakukan Diego hari ini. Diego pun meminta Lloyd agar tidak melakukan itu. Lloyd pun sambil berurat bertanya mengapa Diego selalu meminta orang lain untuk berhenti. Lloyd berkata bahwa dia adalah anak dari Kon, jadi suka-suka Lloyd lah. Lloyd lalu meminta Guming untuk menghantarkan surat itu, dan tentu saja Podong sebagai pawangnya. Lloyd pun sontak mengalihkan perhatiannya kepada dua pelayan tadi yang lesu. Lloyd lalu menenangkan mereka berdua. Lloyd berkata bahwa kedua pelayan itu boleh datang ke daerahnya dan cari saja Tuan Bayern. Lloyd juga menambahkan bahwa mereka berdua telah menjadi warganya, jadi bekerja keraslah. Kedua pelayan itu pun menjadi sangat terharu dengan perbuatan Lloyd. Lalu scene berpindah ke tempat Lakona, di mana dia terbangun dari tidurnya akibat mimpi buruk. Lakona berkata bahwa mimpi itu terus mengganggunya saja, kayaknya mimpinya tentang Lloyd dah. Lalu dari luar kamarnya ada seseorang yang mengetuk pintu kamarnya dengan sangat keras. Orang itu berkata bahwa dia harus menyampaikan sesuatu yang penting untuk Lakona. Lakona pun marah, dia meminta orang itu untuk pergi. Tapi orang itu ngeyel dan berkata bahwa hal ini sangat penting, jadi dia harus menyampaikannya. Lakona yang sudah sangat kesal pun mengambil cambuknya dan dia akan memberikan pelajaran kepada orang itu. Dia membuka pintunya, wah, dia malah menemui wajah creepy Lloyd. Lloyd berkata, sudah lama tidak berjumpa. Sontak Lakona yang melihat penampakan itu pun terpingsan. Lloyd pun bertanya kepada Xavier, apakah wajahnya semengerikan itu? Xavier hanya berkata bahwa mukanya Lloyd kayak kampret. Scene lalu berpindah, Lloyd mengajak Lakona untuk naik ke rooftop. Lloyd lalu menunjukkan beberapa tempat.
Lloyd berkata bahwa tempat-tempat itu akan dia ratakan dengan tanah untuk membuat terowongan. Lakona pun menjadi terkejut. Dia bertanya mengapa Lloyd tiba-tiba melakukan hal ini. Lloyd lalu berkata, apakah mereka harus selalu memberitahu segalanya? Lloyd lalu bergumam bahwa dia akan menggunakan granit daripada semen karena akan jauh lebih bertahan lama dan kokoh. Lloyd lalu membawa banyak pekerja. Lloyd berkata untuk meratakan tempat yang ia tunjuk, dan tempat yang ditunjuk Lloyd adalah mansion Lakona. Dan tanpa ragu-ragu, para pekerja pun mulai menghancurkan kediaman Lakona untuk membuat jalan. Lakona pun menjadi sangat shock setelah melihat mansionnya berlubang. Lloyd lalu muncul. Dia menenangkan Lakona yang shock. Lloyd berkata bahwa mereka akan membangunkan tempat baru untuk Lakona tinggal. Dan untuk para pelayan dari Lakona akan dipindahkan ke tempatnya Lloyd. Dan Lloyd akan memberikan seseorang untuk membantu Lakona. Scene lalu berpindah ke sebuah tenda kecil. Di dalamnya terdapat Melissia yang sedang duduk. Di sana juga terdapat Diego dan Lakona yang sedang mojok ketakutan. Dan ini adalah masuk dari perkataan Lloyd yang tadi. Sungguh kasihan. Melissia pun bertanya kepada Diego dan Lakona apakah mereka membutuhkan sesuatu. Mereka berdua pun menjawab sambil ketakutan bahwa mereka tidak membutuhkan apapun. Sungguh kasihan. Lloyd lalu bergumam bahwa tugas untuk mengawasi proyek kali ini akan dilakukan oleh Tuan Bayern, di mana skill Tuan Bayern telah meningkat pesat. Mulai dari skill pemahaman desain level 85, skill eksekutif desain level 90, skill tugas administrasi level 99, dan skill manajemen tenaga kerja level 99 juga. Dah jadi kontraktor pro. Dan untuk masalah pohon-pohon yang menghadang, maka akan diselesaikan oleh Bibung dan juga para orc yang membantu. Dan di sini juga kita diperlihatkan keadaan dari peliharaan Tuan Bayern, yaitu Mastodon yang sudah hampir besar. Dan para elf juga akan membantu proyek kali ini karena kekuatan dan ketangkasan mereka yang luar biasa. Di sisi lain, Lloyd sedang memikirkan suatu masalah, yaitu lumpur yang akan dihasilkan dari sistem sanitasi. Lloyd lalu memikirkan cara untuk menyingkirkan lumpur ini, dan cara terbaik adalah membakar semua lumpur itu dengan panas yang intens, seperti yang dilakukan di masa modern. Tapi Lloyd menjadi pusing, karena mungkin saja dia dan Xavier atau Belle bisa melakukannya, tapi hal ini terlalu beresiko. Lloyd lalu berpikir bagaimana caranya agar dia mendapatkan budak yang baru untuk melakukan pekerjaan ini. Setelah dipikir-pikir, akhirnya Lloyd pun mendapatkan jalan keluarnya. Lloyd bersama Xavier pun mendatangi bengkel dari Pak Tua Dwarf. Lloyd lalu meminta Pak Tua Dwarf itu untuk membuat armor dari pohon Elensia. Pak Tua itu lalu bertanya, mengapa Lloyd membutuhkan armor semacam itu? Apakah Lloyd mau melawan seekor naga? Dan tanpa disangka-sangka, Lloyd pun membenarkannya. Pak Tua itu pun lalu bertanya, memangnya siapa yang akan melakukan tugas itu? Dengan tanpa dosa, Lloyd lalu menunjuk Xavier dan berkata bahwa Xavier lah yang akan melakukannya. Xavier pun hanya bisa memasang wajah asemnya, dan Xavier hanya bisa mengeluh, "Jancuk." Apakah episode berikutnya Xavier akan melawan naga seperti di novel?